Sebuah series yang diangkat dari sebuah buku berjudul sama karya Sugaida atau Ade. Gua sama sekali nggak ada ekspektasi apapun waktu nonton mini series ini. Dan ya, setelah nonton episode pertamanya, gua udah mulai suka dengan apa yang series ini tawarin ke penontonnya. Rencana Besar berhasil memberikan sebuah tontonan dan pesan yang terang-terangan tentang hak asasi manusia, ketidakadilan yang dialami karyawan, petinggi yang serakah. Isu sosialnya emang kental banget gitu. Dengan banyaknya pemain yang udah punya jam terbang tinggi dan acting mereka emang bagus-bagus semua di film ataupun series yang sebelumnya mereka bintangi gitu. Dan nilai 100 buat seluruh pemain di sini menurut gua ya nggak perlu ditanyain lagi karena emang sekeren itu para pemain memainkan karakter yang dibebankan kepada mereka gitu. Dan bahkan peran pendukungnya juga sama baik loh dengan pemeran utamanya. Ini keren. Dwi Sasono sebagai Makarim, Komandan Polisi, Adipati Dolken sebagai Rifat, Prisia Nasution sebagai Ayumi, Ciko Kurniawan sebagai Reza, Hanggini sebagai Amanda, dan mereka ini adalah seorang karyawan dari sebuah bank yang dipimpin oleh Surya yang diperankan oleh Arswendi Bening Suara. Semua karakternya hidup dan nggak ada yang benar-benar mendominasi di series ini. Kayak semuanya tuh punya porsi yang sama dan ya mereka inilah pemeran utama di series Rencana Besar ini. Asli, gua suka banget dengan aktingnya Ciko Kurniawan di sini, all out banget jadi pemimpin demo dan beneran berasa gimana rasa emosional yang dialami oleh karakter Reza di sini. Selain itu karena di ending series ini adalah bagian chaosnya yang paling berantakan dan kacaunya keadaan demo dan puncak dari strategi para karyawan ini jadi makin seru buat ngikutinnya. Nah, adegan demo di ending ini gua juga kayak lagi nggak nonton film loh. Berasa banget realnya soalnya. Pendemonya banyak banget, yang mana ekstras di series ini juga banyak, entah berapa ratus orang yang mereka bayar buat ikutan berkontribusi buat series ini. Gua suka banget chaosnya demo ini yang kayak gua bilang tadi, berasa banget realnya. Bayangin aja ada mobil yang beneran mereka dorong ke arah polisi, terus ya suasananya emang beneran demo sih ini. Berhasil banget, serius, gue suka. Oh iya, ada lagu Bagimu Negeri juga waktu adegan demo chaos ini, jadi sumpah makin merinding gitu nontonnya. Asli gua enak banget ngikutin cerita film ini walaupun kompleks ceritanya dan ya lumayan berat, tapi karena menghibur jadi nggak berasa gitu nontonnya. Dengan 6 episode dan per episodenya itu sekitar 38 menit, memang terbilang singkat dengan cerita yang kompleks dan banyak yang dibahas gini, tapi entah kenapa semuanya jadi kayak ya kebagi rata aja gitu. Intinya nih series berhasil bikin gua betah buat nonton dan gua nikmatin series ini. Awalnya kita diajak buat ya ngikutin polisi lah buat ngebongkar kasus bank yang kehilangan 15 miliar. Nanti baru dengan alur maju mundurnya dijelasin dari gimana setiap karakter itu terkoneksi yang akhirnya mereka bersatu buat membongkar kebusukan bos tempat mereka bekerja. Terus pertengahan seasonnya udah bisa bikin mind blowing. Dan endingnya yang bikin merinding itu bikin gua makin suka dengan di series yang walaupun cerita yang diangkat ini terbilang berat ya, namun cara menarasikannya cukup cermat menurut gua. Asli, lagu pengiringnya itu bertemakan ini sih, apa namanya dia, bisa dibilang kritik sosial kali ya. Rencana Besar bukan sebuah series tentang perampokan bank ya. Ini nyeritain tentang sebuah rencana besar yang dibuat oleh karyawan bank yang ngerasa nggak dapat keadilan gitu. Mereka udah kerja susah payah tapi nggak dapat gaji yang cukup. Mau minta naik gaji tapi nggak dibolehin walaupun udah diumumin UMR tuh bakal naik gitu. Ya gitulah, meskipun diceritain awalnya nyeritain tentang sebuah bank yang tiba-tiba kehilangan dana sebesar 15 miliar, tapi ada kebusukan besar di balik bank itu. Gua nggak tahu ya ada perubahan apa aja dari series ini karena bukunya juga gua belum baca, dan yang jelas gue suka banget sih dengan topik bahasan di series ini. Visualnya cakep, color grading, transisi kamera yang nggak biasa ya, walaupun simple kayak sorot dinding sebagai transisinya, tapi itu sebuah transisi simple yang keren gitu menurut gua. Dan sayangnya kenapa Reza dan Cyber Army-nya Amanda itu pakai komputer yang RGB gitu? Lighting sama keyboardnya juga RGB, terus
Ya, gua greget aja sih ngelihat RGB. Ya, ini series yang berani menurut gua, berani buat membuka suara tentang ketidakadilan, apalagi juga ngebahas yang berkaitan juga dengan kejadian 1998, yang mana nih series juga diceritain kalau demo mereka ini bertepatan juga dengan Hari Buruh. Jadi ya, silahkan ditonton seriesnya, tayang di Prime Video. Terima kasih yang sudah memberikan super thanks dan Saweria yang udah gua cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di lain video, terima kasih dan jangan lupa bertobat.